Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dini. Waalaikumsalam, Mbak Cindy. Oke Bu, monggo mau dimulai sekarang. Oke, sebentar. Sebentar. Jelas nggak suaranya? Jelas ya? Jelas Bu. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kok suaranya yang keluar cuma satu aja, ini yang lain pada kemana? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bergabung di sini ada 38 mahasiswa dari UMS, ada juga dari Bone ya ini. Saya lihat sebentar. Yang dari Bone cuman satu orang aja ini, Mbak Andi ya. 4 orang Ibu. Ya, Mbak Andi. Assalamualaikum. Jelas nggak suaranya sampai sana? Bu. Dengar Bu. Oh iya. Oke. Baik, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kalau nggak salah, tadi informasi dari Mbak Eri ini pertemuan ke-8 ya. Sebelumnya teman-teman setiap Sabtu sudah kuliah, dan mata kuliah yang akan kita pelajari pada kali ini adalah Bahasa Indonesia. Oh, tidak pada kali ini saja, tentunya sudah kemarin juga ya. Tetapi materinya hari ini kita akan membahas tentang hakikat bahasa, kemudian fungsi dan eksistensi bahasa Indonesia. Mungkin beberapa teman-teman yang ada di sini saya lihat rata-rata kemungkinan semester 1. Ada juga mungkin yang semester di atasnya. Tadi Bu Dini lihat ada Mbak Nadia tadi. Mbak Nadia adakah?
Wonten, Bu. Nggih, lah ini Mbak Nadia ini memang ikut ini ya? Iya, Nat. Sehat toh, Nat? Nggih, Bu. Oh iya. Alhamdulillah. Kemarin Bu Dini lupa bilang makasih ya sudah dibantu kemarin ngunci ruangan C25 sama mengembalikan kuncinya. Makasih loh ya, Nat. Nggih, sami-sami Bu Dini. Oke. Saya share screen dulu ya, kita langsung aja. Oh ya, tapi sebelumnya, mari sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, semoga apa yang kita lakukan pada weekend kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sebentar saya share untuk PPT-nya dulu. Nah, bagi sebagian orang, kemungkinan materi ini sudah sering dibahas ya, tetapi memang kemarin tugasnya saya mendapatkan materinya yang ini, ya kalau memang sudah sering dibahas dan mungkin teman-teman sudah sangat hafal dengan materi yang ada pada bagian ini, ya anggap saja sebagai penguatan. Begitu nggih. Nah, sudah berapa lama toh teman-teman itu belajar bahasa Indonesia? Bahkan sekarang masuk di program studi bahasa Indonesia, tetap masih belajar bahasa Indonesia. Ya. Oke, Mbak Cindy ini untuk yang masuk-masuk ini yang admit Mbak Cindy ya? Nggih, Bu, saya. Oke. Bu Dini berarti langsung aja ya, nggak usah admit-admit ya. Nggih, Bu, langsung presentasi saja. Oke, makasih. Ini Mbak Hapsa ini juga dari Bone. Sambil kenalan ya, Mbak Hapsa, panggilannya memang Mbak Hapsa gitu. Iya, Bu. Oke, Mbak Hapsa ini kalau di Universitas Muhammadiyah Bone ya, betul? Itu di program studi apa? Pendidikan Bahasa Indonesia, Bu. Oh, memang bahasa Indonesia ya. Sekarang semester berapa, Mbak? Semester 7, Bu. Semester 7. Berarti materi tentang hakikat bahasa itu sudah lama sekali didapat ya, waktu itu mungkin di semester berapa? Semester 2 kalau tidak salah, Bu. Di mata kuliah apa itu? Linguistik umum? Iya, Bu. Linguistik umum. Dan semoga masih ingat ya Mbak, kalaupun nanti ada yang lupa ya anggap saja materi kali ini adalah recharging gitu ya, untuk mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari. Iya, Bu, siap. Berarti ini sudah Mbak menulis skripsi Mbak ya? Baru penyusunan proposal, Bu. Oh, penyusunan proposal, nggih. Mungkin kalau ada kegiatan ilmiah bisa join publikasi di UMS ya, dari Universitas Bone. Ketertarikannya kalau Mbak Hapsa di bidang apa di bahasa ini? Linguistik, apa sastra atau pembelajaran? Kalau berdasarkan proposal yang sudah saya susun, Bu, di mengajar terkait bahasa Indonesia di pengajaran. Pembelajaran ya. Ya, Bu, pembelajaran. Tentang apa ini yang dikaji saat ini? Tentang efektivitas model pembelajaran blended learning di sekolah, Bu. Oke, berarti nanti ada uji efektivitas ya. Lumayan panjang ini nanti penelitiannya. Oke, semoga sukses ya Mbak Hapsa ya. Salam kenal dari saya. Oke, sebelum kita lanjutkan, karena di sini ada beberapa dan banyak juga, meski dari Universitas Muhammadiyah Surakarta belum kenal sama saya karena saya tidak mengajar di semester 1. Tidak salah ya kalau saya awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dini Restianti Pratiwi. Saya mengajar di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sudah sejak tahun 2009. Kemudian mata kuliah yang saya ampu itu mata kuliah yang kaitannya dengan pembelajaran bahasa seperti telaah kurikulum dan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran pernah, tapi kalau sekarang lebih seringnya Abah dan Pak Galan ya. Kemudian ada juga pengembangan bahan ajar dan sampai nanti micro teaching. Nah, teman-teman di semester 1 yang ini name-nya terlihat A310, 210. Nah, ini nanti akan ketemu Bu Dini di semester depan insya Allah di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Oke.
Kemudian pada kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan hakikat bahasa secara umum, yang tentunya saya yakini teman-teman semuanya sudah pernah membahas ini. Jadi nanti kita tidak perlu membahasnya lebih detail, tapi lebih pada menyamakan persepsi apa yang kalian ketahui tentang hal tersebut dan apa yang saya contohkan, cocok atau tidak. Jadi kita lebih banyak diskusinya ya. Diikuti dengan kata-kata baku. Nah, kita memang mungkin sudah mengalami peningkatan penggunaan kata baku di kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada saat kita berada pada kondisi akademik seperti perkuliahan daring ataupun luring, kemudian berkomunikasi dengan dosen. Nah, semuanya tentu dipengaruhi oleh etika penggunaan dan pemilihan kata, begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita nanti akan membahas kata baku dan tidak baku, kenapa sih seseorang itu perlu mengetahui kata baku dan menggunakan bahasa secara baku, padahal bahasa itu kan bersifat dinamis gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu pembahasan kita kali ini. Kemudian karena di bagian saya ada PUEBI dan teman-teman semuanya pasti sudah punya dan tahu apa itu PUEBI, jadi nanti saya tidak membahas isi PUEBI apa. Termasuk kata baku saya hanya menyinggung beberapa kata yang biasa kita gunakan karena tentunya saya sendiri kan juga bukan kamus berjalan ya, maka nanti teman-teman bisa melihat langsung di KBBI daring yang versinya Kemdikbud. Selanjutnya nanti ada beberapa kalimat yang akan kita cermati bersama. Mari kita perbaiki penulisannya baik secara huruf, ejaan maupun tanda baca, dan kemudian diakhiri dengan kalimat efektif. Kalau nanti waktunya masih cukup, kita akan membahas tentang fungsi bahasa. Kenapa sih sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi seseorang itu harus belajar bahasa Indonesia, gitu ya. Kenapa? Apa fungsinya? Kemudian eksistensinya sejauh apa bahasa Indonesia ini sendiri. Nah, berkaitan dengan eksistensi, nggak salah ya sambil kenalan Bu Dini tanya dulu, ini ada Mas, siapa ya iki ya? 041 nih Mas siapa ya namanya? Halo Mas, bisa dinyalakan Mas mic-nya? Mas 041, Mas As. Sebentar. Mas Aslam. Mas Aslam, Assalamualaikum. Mic-nya mati ya, Mas? Bermasalah? Oh, waduh, putus-putus ya. Ini Mas Aslam ini di daerah mana? Kok sinyalnya? Di daerah mana Mas Aslam? Di daerah Wonogiri pinggiran. Oh, Wonogiri pinggiran, nggak apa-apa. Nanti kan sebentar lagi juga akan ke tengah ya, ke Solo ya untuk perkuliahan luring. Sudah apa belum? Oh, belum Bu. Oh, belum, oke. Mas Aslam, Bu Dini mau tanya nih. Motivasinya Mas Aslam waktu itu masuk di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu untuk apa? Yang pertama itu sudah menjadi bidang saya. Yang kedua itu saya ingin khususnya di FKIP ini menjadi guru dan ingin mengajar seperti halnya guru favorit saya dulu di SMP, Bu. Oh gitu. Jadi benar ya. Kalau misalnya kita itu mengajar itu sekali, tapi menginspirasinya itu 1000 tahun, itu benar ya, Mas Aslam ya? Iya, Bu. Buktinya ini Mas Aslam nih terinspirasi sama gurunya bukan di SMA, tapi sejak SMP loh. Berarti kan guru itu tugasnya ya sekali mengajar 1000 tahun menginspirasi. Itu yang membuat kita memang itu salah satu motivasi saya juga sih ketika masuk kelas dengan berbagai kondisi, kemudian berbagai masalah yang dijumpai, berbagai suka dan duka, itu ya pokoknya kembali lagi itu. Kalau misalnya saya bisa menginspirasi, wah berarti sampai nanti pun sudah tidak ada jasadnya, tapi ininya masih tetap berjalan gitu ya. Oke Mas Aslam. Nah,
Apakah itu juga menunjukkan eksistensi bahasa Indonesia? Ya tentu saja iya. Saya boleh cerita sedikit ya, waktu itu saya sebenarnya tidak ada cita-cita untuk menjadi guru. Karena cita-cita saya itu justru adalah menjadi penari. Bener loh ini, Mbak Hafsa, Mas Aslam. Saya dulu itu cita-citanya jadi penari karena saya sejak SD sampai dengan SMA itu memang selalu sudah mengikuti dan dipanggil untuk mengisi ke acara dengan menari dan memang sudah mendapatkan bayaran dari kegiatan itu gitu. Jadi misalnya ada pernikahan gitu ya, saya diminta untuk menari di situ lalu mendapatkan bayaran. Lah itu sudah menjadi passion saya waktu itu, sehingga waktu saya kuliah itu saya memang pertama kali mendaftarnya itu diisi, dulu namanya STSI ya, mendaftar diisi, tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan saya akan masuk di Fakultas Keguruan dan Pendidikan Bahasa Indonesia itu enggak sama sekali. Nah, karena masuk diisi saya sudah daftar, waktu itu orang tua saya itu pensiunan Angkatan Darat. Terus bapak saya tanya nih, karena saya anak pertama ya, tanya, apa iya Todin nanti kamu seumur hidupmu itu mau nari terus gitu. Wah, bayangan saya pada waktu itu ya, mau jadi penari itu barangkali bisa ke luar negeri karena ada kegiatan seni, kayak gitu ya bayangannya. Tapi karena pertanyaan bapak saya itu satu itu, akhirnya membuat dunia saya berbeda. Bapak saya bilang, nanti di tahun 2009 itu banyak dibutuhkan guru, begitu. Udah kamu pokoknya kuliah, tapi yang enggak nari gitu kata bapak saya. Terus saya milih nih, mungkin sama dengan teman-teman yang lain kecuali Mas Aslam ya, karena tadi kan Mas Aslam alasannya kita sudah tahu ya. Saya milih nih program studinya apa gitu kan. Wah, kayaknya yang paling gampang lah. Sopo iki sing pikirane podo. Yang pemikirannya sama siapa? Wah, kayaknya ini yang paling gampang nih bahasa Indonesia. Ada enggak yang kayak gitu? Coba Budini tanya. Sepemikiran juga, Bu. Oh, ada ya Mbak Hafsa ya. Wah, ini aja deh. Yang penting kata bapak saya kuliah di keguruan, milih yang paling gampang. Matematika wah nggak mungkin gitu ya. Bahasa Indonesia wae yang paling gampang gitu. Ternyata begitu masuk ya, bahasa Indonesia tidak segampang yang saya bayangkan. Tetapi ada beberapa hikmah yang didapat. Apa? Bahwa ternyata bahasa Indonesia itu di semua mata pelajaran sejak kurikulum KBK KTSP 2013 ada beberapa mata pelajaran yang dihilangkan, bahasa Indonesia tidak. Kenapa? Karena memang kita sebagai guru bahasa Indonesia ini bertugas untuk melestarikan begitu ya. Oh, berarti kalau saya punya teman dulu ngajarnya TIK, di kurikulum 2013 udah nggak ada, itu kan pada susah. Wah, alhamdulillah ya saya ternyata waktu itu kuliahnya bahasa Indonesia gitu. Ternyata bahasa Indonesia tidak semudah yang saya bayangkan. Kenapa? Karena ternyata titik sama koma aja aku perhatikan, apalagi kamu, kan gitu ya. Jadi sebenarnya lulusan bahasa Indonesia ini perhatian-perhatian. Lebih kurang seperti itu. Jadi sampai hari ini, apakah bahasa Indonesia tetap eksis? Tetap eksis. Nanti kita lihat materi yang sudah saya buat, meski tidak detail dan tidak banyak ya. Oke, ceritanya sampai di situ. Di sini saya sudah menyediakan pertanyaan yang tentu kalian sudah tahu jawabannya, silahkan dijawab. Menurut kalian bahasa adalah apa? Karena ini sudah semester 1, ada semester 5, ada semester 7, dan semuanya bidangnya rata-rata adalah bahasa Indonesia, pasti jawabannya tidak lagi bahwa bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia ya, maaf. Jadi kita masih berbicara bahasa secara umum. Bahasa adalah alat komunikasi, itu sudah tidak lagi dijumpai ya. Betul ya? Mbak Risma ada? Risma Septiani? Ada, Bu. Oke, Mbak Risma. Dulu waktu pertama kali mungkin baru lulus dari SMA gitu ya. Kalau ditanya, Risma, bahasa ki apa to Ris gitu. Jawabannya mungkin rata-rata orang akan menjawab alat komunikasi gitu ya Mbak Risma ya. Iya, Bu. Lah sekarang Mbak Risma kan sudah kuliah toh di program studi bahasa Indonesia. Nah, menurut Mbak Risma bahasa itu apa? Apa Mbak Risma?
Semester 1 itu sudah ada mata kuliah linguistik umum belum ya Mbak Risma ya? Sudah. Sampun nggih. Sudah. Ini Mbak Risma dari mana kalau boleh tahu? Maksudnya Dari daerahnya. Karanganyar. Oh, Karanganyar nggih. Berarti bisa bahasa Jawa ya? Iya. Ya. Ya, Mbak Risma masih ingat nggak materi linguistik umum bahasa itu apa toh gitu? Apa Mbak Risma? Oke, Mbak Risma masih sambil membuka catatan linguistik umum ya. Bu Dini langsung tunjukkan saja. Bahasa adalah sistem. Bahasa adalah lambang dan bahasa adalah bunyi yang bersifat arbitrer dan terjadi secara konvensional digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Oke, di situ sudah ada tanda merah. Mbak Anissa Sabila. Selamat pagi Mbak Anissa. Iya, selamat pagi, Bu. Oke, Mbak Anissa dari mana ini kalau Mbak Anissa? Dari Boyolali, Bu. Boyolalinya mana ini? Karanggede. Oh, Karanggede. Nggih. Mbak Anissa masih ingat nggak mungkin pernah dijelaskan Pak Agus atau sinten nggih, Pak Andi mungkin ya. Arbitrer itu apa Mbak ini yang dimerahin ini? Artinya? Sudah apa belum? Sudah pernah dengar belum Mbak Anissa? Sudah, Bu. Sudah. Lupa ya? Lupa nggih? Oke. Oke. Arbitrer itu bisa dimasukkan dalam catatan kalian ya, bahwa arbitrer itu berarti mana suka. Mana suka. Berarti kalau kita deskripsikan secara sederhana, artinya adalah ya sesuka hati pengguna bahasa itu. Jadi sifatnya seperti itu. Tetapi karena dia sesuka hati, mana suka, sewenang-wenang, maka penggunaannya harus ada konvensional. Nah, konvensional ini apa toh? Kesepakatan. Begitu. Mengapa? Karena apabila tidak ada kesepakatan antara penutur dengan mitra tutur, maka arbitrer itu tetap berjalan, tetapi pesan atau informasinya tidak sampai. Kalau tidak sampai, berarti nanti tidak ada aktivitas komunikasi yang diharapkan. Begitu ya. Contohnya apa contohnya? Contohnya gini, kalau di bahasa Bone kan karena kayaknya saya belum pernah ke sana jadi kurang tahu Mbak Hafsa. Jadi ini Bu Dini kasih contohnya yang misalnya bahasa Jawa. Jawanya ini Jawa Tengah ya, di Solo. Di Solo, kata pisang, buah pisang, itu bahasa Jawa Tengahnya itu adalah gedang. Kalau di Bone apa? Pisang, Bu. Pisang ya. Utih. Utih. Pakai H. Tidak, Bu. U-T-T-I. Utih. Uti. Iya, Bu. Wah, itu dua kata ini saja ya Mbak Hafsa ya. Kalau di tempat kami itu pisang adalah gedang, tapi ada juga kata uti. Uti itu biasanya panggilan untuk nenek perempuan. Nenek perempuan. Oh iya benar ya, nenek. Nenek, seorang nenek. Jadi sebenarnya kenapa dipanggil uti? Karena uti itu sebenarnya adalah kependekan dari Mbah Putri gitu. Kan harusnya Mbah manggilnya. Mbah Putri. Jadi tapi kalau anak-anak, misal saya punya anak nih 2 tahun, supaya mudah penyebutannya, orang tuanya itu membiasakannya dengan menyebutkannya uti. Dek, ikut uti dulu ya gitu. Nah, tetapi kalau di Bone artinya pisang. Nah, ini sudah menunjukkan arbitrer ya. Konvensinya ada nggak? Boleh apa tidak? Ya boleh. Di Bone uti adalah pisang, di Solo uti adalah nenek. Boleh arbitrer, tetapi konvensi yang terjadi di Solo dengan di Bone berbeda. Sehingga mungkin ketika pertama kali saya bertemu dengan Mbak Hafsa, saya bilang nih, Mbak Hafsa, ini pas konteksnya makan siang gitu misalnya ya. Mbak Hafsa, kok nggak makan gedang? Mungkin Mbak Hafsa tahu kok nggak makan, tapi gedangnya apa? Lah ini tidak ada konvensi sehingga komunikasinya tidak berjalan lancar. Begitu ya. Mungkin malah yang lebih parah akan menimbulkan kesalahpahaman. Begitu. Nah, kembali lagi pada kata gedang itu, Mbak.
gedang itu saya jumpai tidak hanya di Solo, di Jawa Tengah, mungkin di Wonogiri, Boyolali sama ya. Mas Aslam juga tahu gedang adalah pisang ya, Mas Aslam ya. Nah, tetapi saya dulu kecilnya itu ikut bapak saya dinas itu di Sukabumi. Sukabumi itu bahasanya bahasa Sunda, Jawa Barat. Di sana ada kata gedang, Mbak dan Mas. Tapi gedang di sana berarti pepaya. Pepaya bahasa Sundanya adalah gedang. Bahasa Jawane adalah pisang, gedang. Sama-sama buah, tapi jenisnya berbeda. Begitu. Bayangkan saja nih, kalau kamu punya teman, yang satu dari Solo, yang satu dari Sunda. Mau menjenguk teman yang dari Bone. Nah, sakit gitu ya. Ini Mas Aslam sama Mbak Risma. Aslam, ayo jenguk Hapsa yuk. Ya, digawak ke apa? Karena si Mas Aslam dari Jawa, si Mbak Risma dari Sunda, tapi karena sudah beberapa lama di Jawa kan sudah agak sedikit tahu ya bahasa Jawa, tetapi mungkin mengucapkannya yang belum bisa gitu. Aslam bilang, dibeliin gedang aja ya. Terus Risma bilang, oh iya ya, oke. Karena Risma perempuan, turun dari motor, diboncengin sama Mas Aslam, itu ke penjual buah bilang, Pak, beli pepaya, kan gitu kan jadinya. Enggak jadi beli pisang kan. Padahal yang diasosiasikan oleh Mas Aslam, gedang adalah pisang, Mbak Risma menangkapnya gedang adalah pepaya. Begitu. Jadi bahasa itu seperti itu. Bu, berarti selama ini kalau kita pakai kata mager, baper, apalagi. Kalau sekarang itu yang lagi ngetren itu gini ya, anak saya itu kelas 5 SD. Nek saya tanya, Kak, tadi itu ini ulangannya matematika kok nilainya ini toh Kak. Kenapa Kak yang susah apa? Ini loh mah gini, oh gitu ya. Oh tapi kan ini enggak susah Kak. Jawabannya tuh gini, dahlah. Mama tuh enggak tahu. Lah ini loh ada kata dahlah. Wih, aku nemu kosakata baru ini ada dahlah. Dahlah itu apa setelah tak renungkan? Oh maksudnya sudahlah gitu ya. Dahlah. Macam-macam sekarang itu kan. Apa meneh? Baper, mager, apa meneh sih kepo. Yang akhir-akhir ini tuh apa sih yang banyak muncul di TikTok itu? Itu wujud dari produktivitas bahasa. Boleh dipakai? Boleh, asal ada konvensi. Begitu. Sehingga komunikasi berjalan. Nah, coba kita simak video ini ya. Bu Dini punya video 15 menit. Teman-teman simak, saksikan, terus nikmati aja. Tapi diambilnya bukan dari peristiwa terjadinya, karena itu diceritakannya kan tentang gempa. Toh. Tetapi yang nanti harus teman-teman kaitkan adalah penggunaan bahasanya dikaitkan dengan materi yang baru aja kita bahas ini. Kira-kira apa yang bisa kalian petik dari itu gitu. Oke, sebentar. Videonya ada di mana? Saya langsung setel dari YouTube, jadi saya stop sharing dulu biar bisa share audio ya. Oke, sudah terlihat YouTube-nya di sana, di tempat kalian. Sampun nggih. Nah, ini Bu Dini putar. Silahkan teman-teman simak dan nikmati. Suaranya terdengar atau tidak, Mas Aslam? Belum, Bu. Oke. Sekarang dengar ya? Jelas Sampun, suaranya? Oh, sampun nggih. Oke. Tentara Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Selama 3,5 tahun mereka menjajah bangsa Indonesia. Mereka memaksa penduduk Indonesia untuk bekerja. Bahkan tanpa ampun mereka
menyiksa penduduk yang mencoba melawan kekuasaan Jepang. Walaupun hanya menjajah 3,5 tahun, penjajahan Jepang setara dengan penjajahan Belanda yang berlangsung 3,5 abad. Penjajahan Jepang setara dengan penjajahan Belanda. Ya, satu cerita yang sangat unik tentunya dari trofi FIFA World Cup yang kita lihat bagaimana Indonesia selalu ada di piala beruntun dan juga berada di posisi depan. Kalau kita lihat kualitas di pertahanan dua tim ini sebenarnya tidak jauh berbeda dibanding mereka ya, di mana dua pemain yang mengawal sentral pertahanan kemudian didukung oleh dua ya, Pada bulan Mei, Jepang kembali datang dan memporak-porandakan negara Indonesia. Banyak rumah-rumah yang hancur akibat serangan Jepang. Rakyat Indonesia sangat menderita pada waktu itu. Kemudian rakyat Indonesia tersadar bahwa semua harus bangkit dan melawan penjajahan Jepang.
ろそろデータが取りに行かんとね。そうですね。村がそうですね、こっちとこっちにありましたけど、ここから。マル君。時間ですか？今なったら。はい。じゃあ。いやー、ひどいですね。ひどいなあ。僕違うんだよ。 Buku apa? Minggat! 助けに来ただけなんだ。Nandang apa? Alasan gue menjajah.
僕ももう大丈夫なんだよ。Mas mateni bapakku。わかった。わかったよ。じゃあ帰るよ。僕も体に気をつけてな。後でインドネシアのボランティアに会ったら君のこと伝えておくよ。彼らが助けに来るさ。Rasa cerewet, minggat. ほら、僕、これあげるよ。ほら、中田、ちゃんと着替えてな。体に気をつけて。うん。ラリラリラララララリラリラいつか来た道を一人歩いてる。そこに落ちてるものは君の影だけ。あの日少しだけ大人になれたら、僕は今も君のぬくもり感じてる。叶わぬのが夢ならばそれは思い出。君に会いに行く、どこまでも拾い続ける。シャドウWani neng ngejak konco. Oke, gimana tadi? Menarik enggak ceritanya? Nah, dari tayangan tadi, durasi singkat 15 menit tadi, nah di sini ada siapa ya? Mau kenalan lagi sama yang lain, ada Mas Faiz Fahmi, ada enggak? Mas Faiz Fahmi? Oh, enggak nyaut ini Mas Faiz. Kemana ini? Mas Zahi? Zahiris Wahyuda? Assalamualaikum Mas Zahi. Waalaikumsalam Bu. Tadi ketinggalan enggak nonton filmnya tadi? Saya tadi nyambi mentoring Bu. Oh lah, nyambi mentoring berarti nggak bisa cerita ya. Oke, yang lain kalau gitu. Nindya Puspita. Mbak Nindya. Loh, Mbak Nindya kok jadi hilang dipanggil Bu Dini? Ya udah, Nadia aja. Nadia Aprilia, Nat. Lihat nggak Nat tadi Nat videonya Nat? Dari awal sampai akhir nggak? Loh, pada kemana ini? Mas Noval Erlangga. Nggih, Bu. Oke, tadi kelewatan enggak Mas ceritanya? Enggak. Enggak, dari awal sampai akhir ya Mas?
Ye. Oke. Gimana Mas menurutmu kalau dikaitkan dengan konsep ini? Sebenarnya tadi itu ceritanya tentang apa? Silakan Mas Nopal. Menurut saya Mm-mm. kesalahpahaman, Bu. Salah pahaman. Siapa yang salah paham dan mengapa? Yang anak kecil itu tadi. Mm-mm. Salah paham dengan apa yang dibaca, tidak sesuai yang dibaca gitu, Bu. Beda cerita kalau kan. Kalau dikaitkan dengan ini, kira-kira bagaimana Mas Noval? Bingung ya mendeskripsikannya ya? Yeah. Oke, nih Mbak Sabrina ini, Mbak Sabrina ada nggak? Sabrina Khoir. Iya, Bu. Oke, Mbak Sabrina tadi sudah lihat kan ya? Iya, sudah, Bu. Oke, menurut Mbak Sabrina tadi itu ceritanya tentang apa dan kalau dikaitkan dengan hakikat dari bahasa ini, tadi kalau menurut Mas Noval kan salah paham. Mungkin Mbak Sabrina bisa lebih memperjelas salah pahamnya tuh di bagian apa dan mengapa. Menurut saya kalau di filmnya itu kan anak kecilnya membaca tentang peperangan, terus tapi di aslinya itu terjadi gempa bumi gitu, Bu. Jadi nggak sinkron gitu. Nah, sehingga terjadi kesalahpahaman ya, karena apa? Karena bahasa yang digunakan berbeda. Yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Jepang. Begitu. Sehingga apa yang dimaksudkan itu tidak sampai, meskipun kemudian komunikasi. Kalau komunikasi diartikan sebagai terjadinya interaksi antara dua orang, penutur dan mitra tutur, itu tadi terjadi iya, tapi informasi atau pesannya tidak sampai. Begitu kan ya? Kenapa? Karena tidak ada konvensi atau kesepakatan dalam penggunaan bahasa. Jadi teman-teman di rumah itu mau panggil orang tuanya mama, ibu, mami, mimi. Kalau ikut yang di serialnya Layangan Putus itu kan mim gitu ya. Boleh-boleh aja. Tapi kalau biasanya kalian panggilnya ibu, tapi karena nonton serial Layangan Putus jadi besoknya manggilnya mimim gitu, mesti ibu Eki ya bingung. Kenapa? Karena tidak ada konvensi atau kesepakatan. Jadi bahasa itu mau dipakai dengan gaya apapun, bentuk ujarannya seperti apapun boleh, karena dia arbitrer. Tetapi ketika digunakan sebagai alat komunikasi, maka harus melalui konvensi. Nah, bisa jadi begini ya, teman-teman rata-rata mungkin di sini tahu ya, bakwan itu apa? Kalau Mbak Sabrina kenal bakwan itu sebagai jenis apa Mbak Sabrina? Jenis makanan, Bu. Makanan, gorengan. Tepung yang di dalamnya ada sayur-sayuran, isinya wortel, daun bawang, apa meneh Mbak? Toge, terus kembang kol, apa kolnya? Kolnya ya, kolnya. Kemudian digoreng, namanya bakwan kalau di Solo. Tetapi boleh nggak kalau bahasa adalah arbitrer, kita ubah gitu misalnya. Bakwan adalah alat tulis yang digunakan di papan tulis whiteboard dan mereknya Snowman. Boleh nggak? Boleh nggak Mbak Sabrina? Boleh Bu kalau ada kesepakatan. Boleh kalau ada kesepakatan. Mari kita buat kesepakatan misalnya di kelas ini. Berarti kalau kita ada kesempatan luring nanti ya Mbak Sabrina, berarti kelas saya Budini sama kelasnya Mbak Sabrina, antara Budini dengan kelasnya Mbak Sabrina, kalau di kelas ternyata tidak ada yang biasa kita sebut spidol, habis Budini bilang, Mbak Sabrina, minta tolong dong ambilkan bakwan di TU. Akan terjadi. Mbak Sabrina pergi ke TU. Tapi nek Mbak Sabrina sampai TU bilang sama Pak Giman minta bakwan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya lebih kurang kayak filmnya tadi. Gitu ya Mbak Sabrina ya. Sampai di sini teman-teman jelas nggih? Oke, kita lanjutkan. Jadi bahasa itu dia hakikatnya apa? Ini secara umum ya, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa apapun. Bahasa itu sebagai sistem, sebagai lambang. Bahasa adalah bunyi,
Tapi tidak semua bunyi itu kemudian kita anggap sebagai bahasa. Misalnya orang lagi bersin, hacing. Oh, ini artinya gitu ya. Tidak semuanya, tetapi bahasa dapat berupa bunyi. Kemudian memiliki makna. Entah itu dalam bentuk lambang ataupun bunyi, asal dia bermakna, maka dia adalah bahasa. Kemudian arbitrer, konvensi, produktif, unik. Kenapa unik? Karena disebut bahasa apabila hanya dikeluarkan oleh aktivitas atau alat ucap manusia. Maka dia disebut manusiawi. Kemudian bersifat umum menyeluruh ya, universal, dinamis sama dengan produktif ya, selalu berkembang dan bervariasi. Wujud variasinya apa? Ya tadi itu, berbagai macam kosakata dengan maksud yang sama. Dalam bahasa Indonesia sama-sama pisang, tapi bahasa Bone uti, bahasa Jawanya gedang, seperti itu. Selanjutnya, calon guru bahasa Indonesia. Tahukah kalian, selama ini kalian sudah memegang teguh slogan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, Bu Dini mau tanya dulu nih, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang seperti apa? Coba kita tanya yang dari Bone, ini ada Mbak Sri Wahyuni. Mbak Sri Wahyuni dari Bone, ini apakah orang tuanya dari Jawa sehingga anaknya diberi nama Sri Wahyuni? Halo Mbak Sri Wahyuni. Ada enggak ini? Sri Wahyuni enggak ada? Enggak ada? Oke, ya sudah kita ganti yang lain. Mbak Nabila Wahyu. Nabila Wahyu, Assalamualaikum. Ternyata banyak yang di Sambi Weekendan ya ini ya. Enggak ada juga ini. Kalau Mbak Alvisa, wah banyak yang enggak ada ya ini. Apa sekali-sekali mungkin kita wajibkan on kamera gitu ya. Mbak Melisa, Melisa Indah Rohani, adakah? Melisa, Mbak Melisa. Mbak Melisa kan sudah sering dengar ya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba deskripsikan Mbak, selama ini pemahaman Mbak Melisa terhadap slogan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang seperti apa Mbak? Coba Mbak digambarkan. Silakan Mbak Melisa. Menggunakan kalimat efektif yang baik, Bu. Menggunakan kalimat efektif yang baik. Oke, bagus. Coba ditambahkan. Mbak Tiara. Nek Mbak Tiara ada enggak? Tiara Puji Utami. Ora ono. Mbak Atikah? Atikah. Iya, Bu. Oke, kalau Mbak Atikah gimana? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan kata baku, Bu. Kata baku. Jadi penggunaan bahasa yang harus selalu sesuai dengan kaidah kebakuan. Gitu ya Mbak Atikah ya? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Suaranya kecil Mbak Atikah. Lebih kurang gitu ya Mbak Atikah ya? Iya. Oke. Berarti ada dua pandangan yang berbeda. Nggih, coba perhatikan dua kalimat yang sudah ada di dalam layar. Ada kalimat 1 dan ada kalimat 2. Kita bicara dulu konteksnya. Ketika kita menggunakan kalimat ini, itu konteksnya kita mau apa sih? Mau pergi ke pasar, Bu. Mau naik becak gitu ya, nyegat becak, mau pergi ke pasar. Alhamdulillah. Oke. Mbak Meilina. Mbak Meilina ada? Enggak ada. Rahmi? Rahim. Siapa itu tadi? Rahim? Mbak Rahim? Enggak ada. Mbak Enggar? Enggak ada juga. Waduh, kemana ini?
Pada kemana? Mbak Andi Nirwana, masih monitor Mbak? Ya Bu. Kalau dari konteksnya ini, misalnya Mbak Andi kan berarti mau naik becak, mau pergi ke pasar Tanah Abang ya Mbak Andi ya? Iya Bu. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Mbak Andi akan menggunakan kalimat yang mana? 1 atau 2? Yang kedua Bu. Ya, kenapa Mbak Andi? Karena kalau yang pertama terlalu baku Bu. Terlalu baku. Berarti bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak harus selalu baku ya sebenarnya? Ya Bu, sesuai konteksnya Bu. Sesuai konteksnya, bagus. Ya, lebih kurang seperti itu. Kalau menggunakan bahasa yang pertama, itu terlalu baku kalau menurut Mbak Andi, betul. Tapi kalau bahasa Jawanya itu jadinya itu malah wagu. Wagu itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada yang tahu nggak? Wagu itu nggak pantas gitu. Wagu misalnya pakai baju kok jelek gitu. Ih wagu nih. Itu ekspresi di dalam bahasa Jawa ya Mbak Andi ya. Jadi kalau pakai bahasa yang pertama itu nggak tepat. Tetapi apakah bahasa yang kedua itu baik dan benar? Iya, baik dan benar. Mengapa? Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu baik ketika digunakan sesuai konteksnya dan benar ketika digunakan sesuai konteksnya. Berarti penggunaan kaidah-kaidah benar, bahasa baku, kemudian kaidah bahasa baku, dan apa yang sesuai dengan ejaan itu tuh ketika digunakan pada forum-forum resmi, kemudian hal-hal yang sifatnya kenegaraan, formal, dan lain-lain. Tetapi kalau dalam keseharian, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, belum tentu kemudian bahasanya harus baku. Lebih kurang seperti itu, teman-teman, terutama yang di semester 1, mungkin belum pernah membahas tentang hal ini. Apa iya toh Bu seperti itu? Iya. Kita lihat saja ya pada kurikulum 2006. Di kurikulum 2006 itu kita menggunakannya tidak KIKD seperti sekarang, tapi kita menggunakannya SKKD. Di SKKD kurikulum 2006 itu saya ingat betul di materi SMP atau SMA-nya itu ada materi tentang menulis buku harian. Itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa iya kita mau menulis buku harian dengan menggunakan bahasa baku? Tentu tidak. Begitu nggih? Berarti bahasa yang baik dan yang benar itu bahasa yang ketika digunakan sesuai dengan konteks keadaan atau situasi di mana bahasa itu digunakan. Jadi dari 2 kalimat ini dengan konteks mau pergi ke pasar ya cukup menggunakan kalimat yang kedua, bukan yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Nah, kata baku sendiri itu biasanya digunakan untuk apa? Karena kita ini disiapkan untuk menjadi akademisi dan biasanya bahasa baku atau kata baku itu digunakan dengan hal-hal yang hubungannya dengan kecendekiaan, maka kita harus tahu apa saja sih kata-kata baku dan bagaimana penggunaannya dalam aktivitas kita. Tapi Bu itu kan misalnya kalau kita gunakan kan sebenarnya juga komunikasinya tetap berjalan. Iya, bukan berarti kemudian dengan mengetahui kata baku dan menggunakan bahasa baku kemudian dilarang untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sudah terbiasa digunakan. Bukan begitu. Tetapi karena kita sebagai calon guru bahasa Indonesia ini memiliki tugas ya. Memiliki tugas apa tugasnya? Melakukan pembinaan bahasa Indonesia, ya minimal kita tahu dan meminimalisasi pembiasaan penggunaan bahasa yang sebenarnya tidak benar, tetapi menjadi benar karena biasa dipakai. Contohnya kata apa ya? Ini di sini ada enggak Mbak Oktavia Nur Hidayah, adakah? Enggak ada. Mbak Dea Clarissa? Mbak Dea? Halo Mbak Dea? Enggak ada juga? Ada ya? Dea adakah? Enggak ada? Aprilia? Anindita? Ada Bu. Nggih. Niki sinten Mbak Aprilia?
Nggih, Bu. Nggih, Mbak Aprilia. Kalau biasanya menggunakan kata yang benar ini ya, dari kata yang Bu Dini kasih ini, antara mencontek atau menyontek. Mana yang baku? Mencontek atau menyontek? Menyontek. Menyontek. Kenapa, Mbak? Bisa diuraikan? Itu mungkin karena kebiasaan nggak sih, Bu? Karena mungkin biasanya kita ngomongnya tuh menyontek. Jadi kalau bilang menyontek itu agak gimana gitu. Oh gitu, nggih. Oke, bagus. Bu Dini apa ya? Urutkan dari kata dasarnya ya. Jadi mungkin kalau menurut Mbak Aprilia, kata dasar dari menyontek itu apa, Mbak? Kata dasarnya. Kata dasarnya apa? Nek menyapu kan kata dasarnya sapu ya. Nek menyontek kata dasarnya apa? Contek. Contek. Nah, berarti Mbak April, kalau kata dasarnya contek harusnya tidak luluh menjadi mencontek. Oke, ini ya. Tetapi jawabannya Mbak April tuh benar. Karena yang baku bukan mencontek Mbak April, tapi menyontek. Kenapa? Karena kata dasarnya yang Mbak April kurang pahami. Bahwa menyontek itu Mbak sebenarnya kata dasarnya adalah sontek. Baru tahu ya Mbak April ya? Nggih, Bu. Nah, coba nanti dicek ya Mbak. Dibuka kbbi.kemdekbud.go.id. Ketik kata contek. Ada enggak artinya? Oh, enggak ada. Dia akan dituliskan sebagai kata tidak baku. Kenapa? Karena kata dasar yang bakunya adalah sontek. Maka dia luluh menjadi menyontek. Begitu. Kalau kata dasarnya tadi diawali konsonan C kan dia tidak akan luluh dengan imbuhan me kan, tidak menjadi menyontek tapi mencontek. Tapi pilihannya benar, menyontek. Kenapa? Karena kata dasarnya sontek. Nah, di sini ada tulisan apotik. Mungkin juga ya teman-teman nek pergi ke dokter di ruang tunggu itu ada penulisan nama dokternya itu dia bukan dokter tapi dia ditulisnya D besar R kecil. Tapi D-nya besar, R-nya kecil. Kalau kita yang belajar bahasa semacam ini itu mulai risih ya. Loh, kok iso ngono ya, kok bisa gitu ya gitu. Ada juga yang nulisnya D-nya besar, R-nya besar. Wah, itu tambah parah ya, tapi ada. Nah, ini adalah tugas kita untuk memperbaikinya sehingga apa ya? Ya meminimalisasi ya. Meskipun masa iya Bu semuanya akan harus benar ya, tidak, karena kita ini memang tugasnya adalah menyuburkan dan melestarikan bagaimana penggunaannya yang benar. Nah ini, yang kedua ini coba dilihat. Foto studio, cetak foto dari HP, Bluetooth, CDR, flash disk, MMC, scan, foto. Nah ini moconnya jadi lucu ya, membacanya kan jadi lucu toh ini. Terus helm Anda mohon dikunci. Hilang di luar tanggung jawab kami, dikunci dipisah, di luar dirangkai. Nah ini, jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena memang tugas kita. Bu, kok tugas kita terus toh? Lah iya, wong yo pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada sejak SD sampai perguruan tinggi itu belajar bahasa Indonesia terus. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menguatkan, meneguhkan penggunaan bahasanya, utamanya yang berkaitan dengan hal-hal kecendekiaan atau yang baku begitu. Nah, Bu Dini di sini punya beberapa kata. Mari kita pilih sisi kanan atau kiri yang bakunya secara cepat. Oke, kita mulai dari Fitria Rahmawati. Mbak Fitria ada? Enggak ada. Iya, ada, Bu. Oh, ada. Oke, Mbak Fitria ini dari mana ini? Dari Sragen. Oh, Sragen. Mbak Fitria nomor 1 dulu. Kanan atau kiri? Maaf. Bentar. Nah, kanan atau kiri? Kanannya sini ya, maaf. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Bagus. Lagi Mbak ya? Burung kapok toh wong enggak diapa-apain. Iya. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Pinter. Lagi?
Lagi, Bu. Lagi. Karena mencari yang bisa nyaut itu susah. Ini Mbak Fitri nyaut lah, yang lain dipanggil pada nggak ada. Yo Mbak Fitri, satu lagi wes. Kanan atau kiri? Kanan itu yang... Kanan yang ini ya, kiri yang Oh ini. ya, yang kiri. Yang kiri. Nah ini sampai di sini Mbak Fitri, Budini betulkan yang benar adalah kanan. Oh, iya, terima kasih, Bu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke siapa ya? Nanda Aulia. Ada Nanda Aulia? Enggak ada. Merbi Ariani. Merbi Ariana. Enggak ada juga. Nadia Dwikisan. Enggak ada juga. Mas Zahi sudah selesai belum mentoringnya? Oke, enggak ada. Nadia Aprilia, sudahkah kau kembali ke sini? Belum? Salwa Abid. Ada, Bu. Salwa, yuk dilanjutkan Salwa. Dari sini ya, kreativitas atau kreativitas yang kanan atau yang kiri? Yang pakai V, Bu, yang kreativitas. Pakai V. Yang kiri ya berarti ya? Oh, yang kiri. Yang ini, Ya. Yang ini? Ya, oke, pintar. Terus, notulen atau notula? Notula. Notula, bagus. Lembab atau lembab? Lembab pakai P. Pakai P. Coba kalau pakai B, sama halnya dengan membaca Al-Quran. Kan itu berarti kol-kolah toh ya? Kol-kolah dibacanya gimana? Lembab. Kan ngono? Iya. Nah, tapi kita biasanya nek nulis tidak sadar begini ya. Benar ya, Fit ya? Iya, Bu. Ini tadi Fitriana, benar siapa namanya? Salwa, Bu. Oh, Salwa. Benar ya, Salwa ya. Oke, maaf. Lanjut Salwa ya, sampai ini tunggal dikit. Yo, yang ini. Yang mana? Kanan atau kiri? Yang pakai J, objek, Bu. Pintar. Terus yang bawahnya ini? Yang Al-Quran tanpa tanda petik. Tanda petik lah. Yang benar yang pakai tanda petik apostrop. Nah, yang benar yang kanan ya, Salwa. Oke, satu lagi, jangan menyerah. Satu lagi, Salwa. Yang mana? Yang dipisah apa yang dirangkai? Maha Kuasa pisah, Bu. Dipisah, nah berarti khusus Salwa berarti tadi yang ini kurang tepat, yang ini juga. Yang benar adalah dirangkai. Oh iya, Bu. Tapi nek Maha Esa Salwa itu dipisah. Gitu. Jadi kalau ini bahasa Jawane coro bodon ya, coro bodone nggak ada ilmu pastinya kan ya. Itu kalau Maha Kuasa dirangkai karena dia ini konsonan. Tapi kalau di sini dia vokal, maka dia dipisah. Gitu ya Salwa ya? Iya, Bu, siap. Oke. Bu, kok tadi itu ini Bu meskipun kita dari bahasa Indonesia tapi kok masih ada yang salah? Ya enggak apa-apa, wong Budini yo masih sering salah. Sekali lagi kita bukan kamus berjalan. Jadi kalau kita merasa ragu-ragu ini hitam atau putih, maka sebaiknya kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi berkaitan dengan kata baku. Sekarang berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia. Mbak Hafsa masih bergabung kan ya? Si Bu. Ya, coba Mbak Hafsa nomor 1 diperbaiki itu bagaimana harusnya menulisnya. Buku, apanya yang harus besar, apanya yang harus dicetak miring, huruf mana yang harus diubah, gitu ya Mbak. Silahkan. Huruf B pada kata buku. Besar. Huruf kapital buku. Fenomenal. Pakainya F. Pakai F ya, bukan V ya. F, iya, F. Terus? Yang terinspirasi dari perjuangan
Kartini, K-nya huruf kapital. Ya, bagus. Berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, tulisan miring. Tulisan miring. Ada yang harus diubah ke kapital tidak? Sepertinya Bu, setiap huruf dari habis gelap telah terang, H, G, T, dan T itu huruf kapital. Huruf kapital. Bagus sekali. Nah, ini bagus ya. Ternyata Mbak Hapsa ini memang benar sesuai dengan ceritanya. Mbak Hapsa memang sangat tertarik dengan hal-hal yang sifatnya pembelajaran. Terlihat dari cara menjelaskannya. Kalau tadi Bu Dini mengarahkannya begini, huruf B-nya apa? Huruf besar gitu. Mbak Hapsa tidak terpengaruh loh. Mbak Hapsa tetap menjawabnya dengan huruf kapital, Bu. Ya, Bapak Ibu calon guru bahasa Indonesia ketika mengajarkan kepada siswa, khususnya kita tidak tahu nanti kita apakah akan memang mengajar di SMP atau di SMA. Lah kalau ternyata kita nanti di kampus mengajarnya di SD begitu ya. Maka ketika mengajarkan kepada siswa memang yang paling tepat adalah huruf kapital, bukan huruf besar. Kenapa? Karena anak saya waktu kelas 1 itu disuruh nulis huruf ini A-nya huruf besar, itu tetap hurufnya tidak kapital, tapi ukurannya dibesarkan. Lah, itu bagi anak-anak. Maka kita memang menyebutnya yang sesuai dengan ejaan, yaitu huruf kapital. Nah, habis gelap terbitlah terang, ini H-nya kapital, G-nya kapital, T-nya kapital, T-nya kapital, dan harusnya tercetak miring. Mengapa dia dicetak miring? Karena dia judul buku. Begitu ya. Kebetulan karena di 5 ini tidak ada lagi judul yang lain selain buku. Misal Bu Dini punya judul apa ya? Judul artikel dari surat kabar. Misalnya kalimatnya begini. Coba teman-teman bisa tulis. Salah satu artikel saya berjudul Pembelajaran jarak jauh telah terbit di harian Kompas. Oke, kita tidak bahas secara keseluruhan ya, tapi kita bahas judulnya saja. Tadi judulnya apa? Pembelajaran jarak jauh. Apakah penulisannya akan sama dengan nomor 1? Sama enggak Mbak Hapsa? Dengan jenis yang berbeda, apakah penulisannya akan sama? Berbeda ya. Kalau yang artikel, ini dia tidak dicetak miring, tetapi ditanda petik. Iya, betul. Nanti silahkan dilihat pada penggunaan tanda petik dalam PUEBI. Oke, selanjutnya nomor 2. Mas Aslam, yo nomor 2 Mas Aslam. Silahkan Mas Aslam. Nomor 2 Mas Aslam, monggo. Mas Aslam mana? Terpental kah? Boten, Bu. Oh, ada ya. Mas Aslam, nomor 2 Mas. Apa saja yang harus diperbaiki? Baik, dari kata Ani, itu A-nya kapital. Bagus. Kemudian itu ada meja, kursi, dan almari. Antara itu dikasih tanda koma. Meja, kursi, koma, dan almari. Kemudian titik. Titik, bagus. Nah, itu untuk penulisannya dengan tanda baca sudah benar, huruf juga sudah benar. Di sini ada sedikit pengecoh ya pada kata almari. Jadi teman-teman di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata almari. Yang ada adalah lemari. Lemari nggih, bukan almari. Oke, bagus Mas Aslam. Nah, yang nomor 3 ini kalau kita menuliskannya salah, berarti nanti penulisan bilangannya juga kemungkinan akan salah. Di sini maksudnya adalah 32/3 sama 32/3.
gitu. Yang satunya ada bilangan utuhnya dan pecahan, yang satunya hanya pecahan saja. Bagaimana penulisannya? Nah, kalau yang ini kita lihat saja langsung di KBBI ya. Mari kita buka KBBI, PUEBI. Mari kita buka PUEBI. Bentar. Saya punya PUEBI. Ini buat apa? Sampah. PUEBI saya di mana? Nah, ini. Jadi nanti ada penulisan per untuk bilangan dan ada penulisan per yang sebenarnya bukan untuk bilangan tapi dia partikel. Teman-teman harus bisa membedakannya. Bilangan. Sampun nggih. Nah, ini sudah ya. Kita cari yang pecahan. Seperti ini. Nah, sudah terlihat di tempat kalian. Coba dilihat baik-baik. Kita ambil yang ini nih. Ada kan nih? 3/2/3 sama 3/4 misalnya gitu. Kan ada yang berbeda nih. Ya kan? Berarti yang kalau tadi 30 utuh, 2/3 nulisnya piye harusnya? Harusnya nulisnya berarti 30 2 kemudian menggunakan tanda hubung per 3. Menulisnya seperti ini. 32 tanda hubung per 3. Tapi 32/3 menjadi tidak menggunakan tanda hubung. 32/3. Oke, kita kembali lagi ke sini. Di sini semuanya penulisannya masih kurang tepat ya. Nah, per 3 yang semacam ini teman-teman, ini tidak menunjukkan penulisan bilangan. Karena nek penulisan bilangan itu serangkai. Nek pernya dipisah itu berarti pernya ini fungsinya sebagai partikel. Misal, partikel itu biasanya dia punya makna sendiri. Maknanya itu demi, mulai, atau tiap gitu ya. Misal nih, SPP mahasiswa dinaikkan per 1 Januari 2020. Maka menulisnya spasi 1 Januari 2020 itu harus dipisah karena pernya di situ itu berfungsi sebagai partikel, bukan imbuhan. Begitu. Terus apalagi misalnya contohnya? Mahasiswa telah memasuki ruangan 1/1. Kalau nulisnya 1 kemudian per 1 tanpa spasi, maka itu akan jadi bilangan 1/1. Tapi karena ini menunjukkan 1 demi 1, maka menulisnya 1 spasi per spasi 1. Begitu nggih? Sampai di sini bisa dipahami? Mungkin ada pertanyaan dulu. Boten nggih, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya 4. Di desa itu, bagaimana menulisnya di desa? Dipisah, ya, tidak dirangkai karena dia merupakan kata depan, bukan imbuhan. D-nya besar. Itu penuh masyarakat dari suku Batak yang menyukai garam Inggris. Garam Inggrisnya itu ditulis kapital enggak Inggrisnya? Kapital, Bu. Kapital mboten? Inggrisnya I-nya kapital. Tidak. Ya, tidak kapital. Jangan kapital ya, Mbak. Kenapa? Karena garam Inggris, bukan negara Inggris. Kok gitu, Bu? Iya, karena garamnya bukan dari Inggris, Mbak. Berbeda dengan batik Pekalongan. Lah, nek batik Pekalongan, Pekalongannya besar karena menunjukkan batiknya berasal dari Pekalongan. Lebih kurang begitu. Kemudian rasa tanggung jawab, menulis kata tanggung jawab itu dipisah sama halnya dengan tadi ya cenderamata, segitiga, sepak bola, terima kasih itu. Tidak hanya diucapkan tapi harus direalisasikan dalam aksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tanggung jawabnya ini tidak dirangkai tapi dipertanggungjawabkan ini dirangkai. Kenapa? Karena dia memiliki imbuhan di awal dan imbuhan di akhir. Oke, ini biar cepat ini ceritanya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Perbaiki kalimat berikut menjadi kalimat efektif.
Kita pilih aja ya, mungkin nggak semua ya, karena ini sudah pukul berapa? Waktu kita tinggal sebentar lagi, oke. Kita pilih nomor 1 nih, yang paling gampang nih. Nomor 1. Tadi ada, kalau Rifki Almuis itu ada nggak ya? Rifki itu laki-laki apa perempuan? Laki, Bu. Laki-laki. Mas Rifki dari mana, Mas? Dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Tapi bisa bahasa Jawa nggak, Mas? Nggih, bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Oke. Mas Rifki, kalau nomor 1 ini supaya efektif, kira-kira kalimatnya harus diubah menjadi bagaimana, Mas? Menurut Mas Rifki. Waktu dan tempat tuh di... Nggih, Mas Rifki, halo? Kepental kah? Ya, Bu. Enggak. Waktu dan tempat bagaimana, Mas? Mas Rifki? Waktu dan Waktu dan tempatnya diapakan? bentar, Bu. Oh, nggih. Kayaknya kurang tepat gitu loh, Bu. Kurang Gimana tepat, ya? tapi apa gitu nggak tahu gitu ya. Jadi harusnya kalimatnya gini, kepada Ibu Sumiati dipersilahkan gitu ya, Mas Rifki ya. Nggih. Nggih, waktu dan tempatnya harusnya nggak usah. Karena membuat kalimatnya menjadi tidak efektif. Tapi alasannya apa saya nggak tahu, Bu. Gitu ya, Mas Rifki ya. Nggih, oke. Bagus, Mas Rifki. Jadi kenapa kok waktu dan tempatnya ini membuat kalimat ini tidak efektif? Karena dia tidak memenuhi ciri kelogisan. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang logis. Loh, Bu, tidak logisnya di mana? Lah iya, kan ini yang dipersilahkan Ibu Sumiati. Kenapa jadi waktu dan tempat? Gitu ya, Mas Rifki ya. Oke, bagus, Mas. Selanjutnya, kalau Fadli Krisanto. Ini Mas ya kayaknya ya. Fadli Krisanto. Adakah? Mbak ada. Ini ada namanya Mbak Ngesti Puspitasari. Mbak Ngesti. Monitor mboten? Enggak juga. Honita Aska. Mbak Honita. Mbak Honita, halo. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Honita dari mana? Di Semarang. Semarang. Ini masih di Semarang ya, belum ke Solo ya? Iya. Oke, Mbak Honita pilih deh mau yang mana? Nomor 2, 3, 4, atau 5? Nomor 3. Nomor 3 ya, nomor 3. Menurut Mbak Honita, nomor 3 itu efektif enggak? Jelas enggak ya, wong soalnya kan harus diubah ke yang efektif. Kalau nomor 3 ini jangan diubah ke kalimat efektif, Mbak, tapi menurut Mbak Honita, apa yang membuat kalimat di nomor 3 ini tidak efektif? Silahkan Mbak Honita. Karena yang istri Pak Lurah yang baru itu sedang sakit, itu yang baru itu jadi membuat tidak efektif. Kenapa kok gitu? Karena Bu Dini tanya dulu nih, kalau menurut Mbak Honita nih ya, kalimat nomor 3 ini, itu yang baru itu siapanya? Istrinya apa lurahnya, Mbak? Yang bermakna baru dari kalimat nomor 3 ini istrinya atau Pak Lurahnya? Yang mana? Istrinya. Jadi Pak Lurah istrinya baru gitu ya. Oke. Nah, bisa nggak kalau yang baru lurahnya dari kalimat ini? Bisa. Bisa. Maka itu disebut dengan kalimat ambigu. Benar ya? Pernah dengar Mbak Honita ambigu itu apa? Pernah. Bermakna ganda. Jadi dia tidak efektif. Kenapa? Karena nggak jelas gitu. Lah sing baru itu siapa? Harus
dipertegas. Dia tidak mencakup atau tidak memenuhi prinsip penekanan. Harus ada yang ditekankan. Istrinya yang baru atau lurahnya yang baru. Kalau istrinya yang baru, berarti kalimatnya akan berbeda. Kalau lurahnya yang baru juga kalimatnya akan berbeda gitu. Oke, bagus Mbak Khonita. Selanjutnya kalau yang nomor 4 itu mirip-mirip kayak nomor 1 ya, karena waktu itu tidak bisa dipersingkat, waktu itu bisanya dihemat. Gimana caranya menyingkat waktu? Itu tidak logis. Yang lainnya nomor 5 itu berkaitan dengan kemubaziran, tidak hemat ya. Jadi Anita pergi ke sekolah, kemudian Anita pergi, terjadi pengulangan Anita pergi gitu, yang seharusnya tidak perlu. Kemudian yang nomor 2, itu kesejajaran, kalimatnya tidak sejajar, atau kalau di dalam bahasa Inggris itu tidak memenuhi syarat paralelisme, ya, membuang, memilah dan pengolahannya, meski terdengar tidak memiliki masalah, tetapi dia menjadi kurang efektif. Seharusnya membuang, memilah dan mengolahnya. Dengan demikian, apa sih kalimat efektif itu? Ya seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalimat efektif itu adalah yang dapat menyampaikan isi pesan secara tepat. Lebih kurang seperti itu. Tapi kalau mau dideskripsikan lebih detail, ya tergantung menurut ahlinya. Menurut si A, B, C, dan lain-lain. Begitu nggih. Nah, karena kita nanti seberapapun nilai IPK kita bagus, tapi tuntutan kita itu sama semua, yaitu menulis skripsi, dan menulis itu tentu lebih sulit daripada berbicara, maka kita diharapkan mampu menuliskannya dengan menggunakan kalimat yang efektif. Meskipun kita sudah kadang merasa efektif, tetapi kadang ketika dibaca orang lain itu menjadi tidak efektif karena penafsiran setiap pembaca itu berbeda-beda dan kita tidak bisa mengontrol itu. Sehingga mau tidak mau kita yang menyesuaikan. Maka ketika menulis skripsi, tesis, disertasi itu ada namanya aktivitas proofread ya, proofreading. Apakah aktivitas pembacaannya, pesannya sudah sampai atau belum sebelum akhirnya dipublish. Lebih kurang begitu. Nah, ini kita masuk pada materi yang terakhir saja karena sudah itu ya, sudah ada tanda-tanda Bu, malam minggu Bu gitu. Sama Bu Dini juga selak weekend. Mau memang ya di rumah aja. Selanjutnya ini Mbak dan Mas, ini singkat aja 5 sampai 10 menit. 10 menit kelamaan kayaknya. Nah, fungsi dan eksistensi bahasa tadi. Bahasa bagi mahasiswa itu apa? Kita belum ke arah yang bahasa Indonesia. Nanti kalau fungsi bahasa Indonesia tidak bisa terlepas dari kedudukan bahasa Indonesia itu tersendiri. Nah, Bu, kita belajar bahasa Indonesia itu kan sejak SD ya, Bu ya. Buat apa sih, Bu, kita belajar bahasa? Kok ya bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia juga, untuk apa? Yang pertama, sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Integrasi dan adaptasi. Ini diwujudkan dengan adanya apa? Adanya kosakata tertentu yang hanya digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu atau komunitas tertentu. Misal, kalau kita, meskipun kita beda daerah, tadi di Bone, ada Karanganyar, Sulawesi, Solo, Sragen, Boyolali, tapi kalau kita memiliki integrasi yang sama komunitasnya, yaitu calon guru bahasa Indonesia, saat Bu Dini bilang, jangan lupa ya membuat RPP. Nah, itu sudah tahu semua. RPP itu apa gitu. Berbeda dengan orang yang tidak terbiasa, maka integrasi ini kemudian memunculkan, integrasi itu kan untuk membaur ya. Tapi membaurnya itu untuk membaur menjadi satu dalam komunitas yang sama. Jadi nek bahasa sekarang itu bilangnya nyambung gitu loh. Kita mengikuti perkembangannya gitu. Kemudian sebagai sarana kontrol sosial. Jadi bahasa yang kita gunakan itu dapat mengontrol sosial. Misal saja ada mahasiswa yang
mau menanyakan terkait hasil ujian begitu. Nah, mahasiswa ini menggunakan bahasa yang mungkin sebenarnya dia merasa biasa saja, tapi orang menerimanya kadang tidak enak. Nah, seperti itu berarti sebenarnya si orang ini kurang dapat mengontrol sosial dalam menggunakan bahasanya. Misal dengan cara dosennya sedang menjelaskan ini nomor 1 jawabannya begini, skornya begini, kemudian si anak ini belum ada diberi kesempatan, adakah yang mau bertanya, itu sudah memotong dulu, Bu, jadi Bu ini, dan berkali-kali bertanya. Nah, itu kan kemudian akan membawa pada arah komunikasi yang negatif, tidak berjalan dengan sesuai harapan gitu. Kemudian sarana membangun kecerdasan ganda. Jadi ketika kita belajar bahasa itu sebenarnya kita mengembangkan kecerdasan ganda. Contohnya kalau di bidang yang lain, misalnya tidak keguruan, apa misalnya kedokteran gitu ya. Orang yang memiliki bidang latar belakang keahlian kedokteran, itu kan dia punya berbagai macam istilah kedokteran yang tidak diketahui orang lain yang tidak belajar kedokteran. Tapi tidak semua orang yang belajar kedokteran itu memiliki penguasaan bahasa yang baik, sehingga tidak semua dokter juga bisa menghasilkan kamus kedokteran, misalnya kayak gitu. Nah, itu contohnya untuk membangun kecerdasan ganda. Kemudian bahasa membangun karakter, dari penggunaan bahasanya kita akan tahu siapa sih orang ini gitu ya. Apa iya bahasa kita di kampus dengan bahasa komunitas sopir beca akan sama? Pasti berbeda begitu ya. Kemudian yang terakhir, bahasa itu mengembangkan profesi. Kenapa? Karena profesi itu ditunjang oleh lebih banyak relasi sosial, baru diikuti dengan kemampuan. Relasi sosial dibentuk karena kita menggunakan bahasa secara tepat. Lebih kurang seperti itu. Jadi tujuan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia sejak dari SD sampai dengan perguruan tinggi itu untuk apa? Untuk membentuk kepribadian siswa. Begitu nggih. Jadi siswa ini memiliki kehalusan budi pekerti melalui pembelajaran-pembelajaran dengan ranah materi bersastra. Kenapa? Karena ketika dia belajar bersastra, dia bisa meniru karakter tokoh, pesan dalam cerita, seperti itu dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian kalau di perguruan tinggi lebih pada arah yang produktif, seperti berbicara pada saat presentasi, yang tadinya kan banyak ya mahasiswa itu sebenarnya secara berpikir dia pesat gitu. Mudeng karepe, paham apa yang dia maksud itu dia paham. Tetapi tidak sedikit yang gini, I don't know how to say. Bu, saya tuh tahu Bu kalau ini salah. Tapi saya nggak tahu Bu bagaimana saya bisa mendeskripsikan ini letak kesalahannya tuh di mana gitu. I don't know how to say. Karena apa? Kosakatanya tidak diasah dengan banyaknya berbicara dan mendengarkan begitu. Kemudian selain berbicara apa? Menulis itu keterampilan yang paling susah. Kenapa? Mari kita buktikan. Misal kita ketemu secara langsung, Bu Dini minta, ayo tuliskan pengalaman pribadimu yang paling menarik. Silahkan. Apa iya 5 menit berikutnya tulisannya akan langsung jadi satu paragraf? Tidak. Karena seseorang itu untuk menulis, dia melalui proses satu, perenungan. Yang kedua, harus meliputi ditunjang dengan daya imajinasi gitu. Kalau imajinasinya kurang, kemudian direnungkannya tidak benar, maka menulis pengalaman pribadinya ya berdasarkan apa yang sering dia dengar selama ini nek nulis karangan. Apa kuwi? Pada suatu hari. Toh. Nah, tapi calon guru bahasa Indonesia kan tidak lagi menulis karangan begitu ya. Nggak harus selalu pada suatu hari. Pada zaman dahulu, wah itu malah kejauhan lagi, itu malah jadi kayak nulis cerita sejarah nanti. Oke. Kemudian materi kita ke fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu ada 2. Yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai lambang kebanggaan dan identitas. Jadi tadi dari Bone, dari manapun, ketika Mbak Hapsah kok nggak makan gedang, nggak nyambung, maka kita harus memiliki identitas yang sama, yaitu penggunaan bahasa nasional. Mbak Hapsah nggak makan pisang, lah jadi nyambung gitu ya, jadi bersaudara, jadi menyatukan berkaitan dengan kedudukan yang kedua. Mungkin kecepatan ya.
Nanti kalau kecepatan diberi instruksi ya. Nah, ini yang terakhir banget. Yang terakhir banget, eksistensi bahasa Indonesia. Seberapa eksis bahasa Indonesia itu? Karena saya kemarin diminta untuk menjelaskan ini, tanpa sengaja saya searching dan ada beberapa pengalaman. Saya pernah mengajar mahasiswa KNB dari Tiongkok dan ternyata mahasiswa tersebut di sana itu ya belajarnya di perguruan tingginya itu program studinya bahasa Indonesia. Di Australia beberapa teman yang seperti Bu Ratih itu kan dulu kan pernah kuliah di Australia. Nah, itu waktu di sana diminta untuk mengajar siswa-siswa SD-nya di Australia itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Di Jepang ada, di Vietnam saya pernah mengikuti seminar internasional, pembicara narasumber utamanya adalah dari Vietnam dan dia memang berasal dari program studi bahasa Indonesia. Di Belanda, Pak Yunus sedang kuliah di Belanda. Belajar apa? Apa yang dikaji? Bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, utamanya bahasa Austronesia. Di Korea Selatan sama dengan di Australia. Ada program studi bahasa Indonesia dan di beberapa sekolah menengah dan sekolah dasarnya itu juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipelajari. Mungkin masih banyak negara yang lain. Berarti bahasa Indonesia eksis. Di Jepang kemarin kita melakukan rekognisi pembelajaran itu kan dengan Bu Dwi. Bu Dwi adalah dosen UI yang saat ini berada di Jepang, di Osaka, mengajar apa? Bahasa Indonesia di sana. Gitu. Nah, eksistensinya ini di luar negeri, eksis. Bagaimana dengan di negara kita sendiri? Nah, itu yang sering dipertanyakan. Tetap eksis nggak? Diusahakan begitu. Dan itu menjadi tugas bagi kita untuk tetap mempertahankan eksistensi keberadaan bahasa Indonesia. Salah satunya misal ketika mengajar ya membiasakan siswanya, jangan lupa ya nanti materinya diunduh pada tautan yang sudah Ibu bagikan gitu. Tapi guru-guru sekarang kan supaya keren atau memang terbiasa mendengarnya begitu, jangan lupa di-download. Bahkan ketika saya searching di kamus bahasa Inggris yang bisa ada pronunciation-nya itu bahkan kata download itu enggak ada. Ketika ditulis download itu yang dimaksud kan itu kan pengucapannya adalah download. Di-download. Lah itu baru benar. Enggak ada di download dalam bahasa Indonesia, tidak ada juga di dalam bahasa Inggris. Begitu. Nah, nanti saking ininya ya, keseringan menggunakannya, kadang-kadang diplesetkan gitu. Di rumah saya belakang ada kebun. Bahasa Indonesia unduh itu mengunduh. Bahasa unduh itu di dalam bahasa Jawa artinya apa, Mas, Mbak? Ngunduh, apa ya? Panen. Nah, panen, ora panen juga sih. Apa ya padanannya? Nah, ini susah ini, nanti coba dicari. Nah, kalau mau bilang ke Ibu, Bu ayo Bu ngunduh pisang neng kebon. Nah, itu bahasa Jawa ya. Bu yo ngunduh pisang ya Bu yo neng kebon. Nah, itu bahasa Jawane, tapi supaya terlihat kekinian, nah anak-anak zaman sekarang bisa jadi, Bu ayo Bu download pisang di kebun lah. Kaya ngono itu adalah tugas kita untuk kemudian meluruskan kepada hal-hal yang seharusnya benar. Meskipun tidak 100% dan kita tidak tahu kapan Indonesia ini akan bisa menggunakan bahasa yang benar. Karena memang tuntutannya bukan pada bahasa Indonesia yang benar ya, tetapi juga yang baik. Jadi tidak harus selalu baku begitu. Tetapi pada saat kita berada pada kondisi akademik dalam aktivitas pembelajaran, ya biasakan menggunakan yang baku sebisa mungkin. Meminimalisasi penggunaan bahasa daerah. Bu, tapi penggunaan bahasa daerah itu kadang juga menarik perhatian siswa. Iya, boleh. Karena di sekolah dasar pun ketika siswa belajar bahasa Indonesia, KIKD-nya itu adalah mendeskripsikan, misalnya mendeskripsikan organ tubuh dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berbantu bahasa daerah. Itu belum bisa ditinggalkan perlahan-lahan. Maka mata kuliah di bahasa Indonesia itu bukan
bukan membenarkan bahasa yang salah, bukan, tetapi pembinaan bahasa Indonesia itu dibina. Oke, lebih kurang seperti itu nggih. Lah, di negara sendiri eksis nggak sih sebenarnya? Yo eksis. Lah buktinya apa? Seluruh jenjang pendidikan mengajarkan bahasa Indonesia. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, di dalamnya juga mengatur tentang penggunaan bahasa secara khusus pada pasal-pasal yang dijabarkan banyak sekali ya, silahkan nanti dicari sendiri. Kemudian yang terakhir munculnya istilah baru yang merupakan padanan bahasa asing dalam KBBI atau juga bisa dilihat pada SPAI. SPAI Kemdikbud, Seranai Padanan Asing Indonesia. Silahkan nanti digunakan dan semuanya sudah ada tautannya, jadi nggak usah beli bukunya di perpus di toko buku atau mencari di perpus, nggak usah. Dan itu kosakatanya sudah sangat bervariasi gitu ya. Kosakata untuk yang ditemukan pada peristiwa pandemi aja kan sudah banyak toh itu di SPAI, bisa dipakai dan mulai dibiasakan. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Monggo waktu yang tersisa mungkin bisa kita gunakan untuk berdiskusi. Apakah ada pertanyaan? Nampaknya nggak ada ya, Mbak Cindy, Mbak Eri masih monitor? Masih, Bu. Oke, sepertinya ini tidak ada pertanyaan. Apakah kita cukupkan sampai di sini, Mbak? Oke, Bu, dicukupkan saja. Oke, atau adakah informasi pertemuan seperti informasi terakhir untuk tugas dan lain-lain atau bagaimana atau sudah pada tahu semua? Baik, untuk teman-teman mahasiswa semua, izin menyampaikan sedikit pengumuman. Yang pertama, untuk semua tugas mulai dari pekan 1 hingga pekan 15 kalau di open learning itu mohon dikerjakan karena kami sudah mulai masuk tahap rekap, dan untuk presensi pekan ke 14 dan 15 yang ada di open learning serta link pasca kuliah mohon diisi secepatnya agar nanti kami bisa rekap dan kami tidak terima presensi di akhir. Jadi untuk presensi kami batasi hingga pukul 1 siang pada hari ini. Jadi mohon segera diisi ya teman-teman. Itu saja, terima kasih. Nggih, Bu Dini Oke. izin untuk mengambil gambar terlebih dahulu untuk dokumentasi. Untuk Oke, teman-teman dihitung nih. mohon untuk on kamera nggih. Monggo teman-teman untuk Yeay. cam dulu. Baik, mulai dari layar pertama. Layar kedua. Sudah, Mbak Cindy? Sudah, Bu Dini. Terima kasih banyak, deh, Bu. Oke, ini ada pertanyaan ini, apakah ini pertemuan terakhir atau tidak di chat? Baik, teman-teman, untuk sesi sinkronis ini memang pertemuan terakhir, dan untuk minggu depan mungkin kami akan mengadakan pertemuan tambahan lagi. Nanti di pertemuan minggu depan kami akan memberikan pengarahan mengenai UTS dan UAS sekaligus pemenuhan tugas-tugas serta konfirmasi nama-nama yang belum masuk tugasnya, seperti itu teman-teman. Oke, begitu Mas Rifki, sudah terjawab nggih. Terima kasih partisipasinya teman-teman semua. Sekali lagi semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat. Untuk segala kekurangan Bu Dini mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi nanti pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih Bu. Pamit nggih. Nggih Bu. Ya, Bu.